Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa merahmati kita semuanya. Masih bersama dengan saya, Nyi Kliwon di 5 Menit Merinding. Langsung saja, ini dia ceritanya. Di atas meja makan yang terbuat dari kayu jati solid, secangkir kopi hitam masih mengepulkan uap tipis. Pak Baskoro, kepala keluarga yang biasanya tegas dan berwibawa, menatap cangkir itu dengan sorot mata yang aneh. Ia tidak meminumnya, hanya menghirup aromanya dalam-dalam, seolah itu adalah udara paling berharga di dunia. Tiba-tiba, ia tersenyum sendiri. Kopi buatan Siti memang tiada duanya. Gumamnya, lebih pada dirinya sendiri. Bu Anissa, istrinya, yang duduk di seberangnya, menghentikan olesan selai pada rotinya. Ia melirik suaminya, lalu ke arah dapur tempat Siti, sang asisten rumah tangga, beraktivitas tanpa suara. Sebuah benih dingin merayap di punggung Bu Anissa, firasat buruk yang tak bisa ia jelaskan. Ini bukan lagi sekadar kopi. Ini adalah awal dari sesuatu yang mengerikan. Siti bukanlah seorang gadis yang menonjol. Usianya 25 tahun. Perawakannya biasa saja dan suaranya nyaris tak pernah terdengar kecuali saat menjawab pertanyaan. Ia telah bekerja di kediaman keluarga Baskoro di salah satu kota besar di Jawa Barat selama 2 tahun. Efisien, rajin, dan nyaris tak terlihat. Namun di balik keheningannya, tumbuh sesuatu yang pekat dan berbahaya, obsesi. Semuanya bermula dari hal-hal kecil. Sebuah pujian tulus dari Pak Baskoro saat masakannya terasa pas di lidah. Sebuah ucapan terima kasih yang ramah ketika ia menyajikan teh di sore hari. Bagi Pak Baskoro, itu adalah etika biasa seorang majikan. Bagi Siti, itu adalah percikan api di lahan kering hatinya yang selama ini diabaikan. Ia mulai membandingkan dirinya dengan Bu Anissa yang anggun, yang memiliki segalanya. Suami yang tampan dan mapan, anak perempuan yang cantik dan kehidupan sosial yang gemerlap. Rasa iri bercampur dengan hasrat menciptakan racun yang mematikan. Suatu sore di tahun 2014 itu, Siti tak sengaja mendengar Pak Baskoro dan Bu Anissa bertengkar kecil. Sebuah perdebatan biasa tentang rencana liburan. Tapi yang Siti lihat adalah celah. Ia melihat bagaimana Bu Anissa, dengan nada sedikit tinggi, meninggalkan ruangan, dan bagaimana Pak Baskoro duduk sendirian dengan wajah lelah. Tiba-tiba, sebuah tekad membara di dalam dirinya. Ia tidak ingin lagi menjadi bayangan. Ia ingin menjadi pusat dari dunia pria itu. Ia teringat cerita-cerita lama dari kampungnya tentang kekuatan gaib yang bisa menaklukkan hati. Tentang sebuah tempat keramat, Gunung Ciremai. Dengan alasan menjenguk neneknya yang sakit keras, Siti meminta izin cuti selama 3 hari. Keluarga Baskoro memberikannya tanpa curiga. Namun, tujuan Siti bukanlah rumah keluarganya, melainkan lereng Gunung Ciremai yang diselimuti kabut misteri. Ia tidak mencari puncak gunungnya, melainkan seorang kuncen yang kabarnya merupakan penerus dari ilmu kuno yang tertinggal di sana. Orang-orang menyebutnya Mbah Rejo, seorang lelaki tua yang tinggal di gubuk terpencil yang matanya setajam elang. Siti menemukan gubuk itu setelah bertanya ke beberapa warga dengan sedikit berbisik. Aroma kemenyan dan bunga-bunga kering yang aneh langsung menyergap penciumannya. Mbah Rejo dengan rambut putih panjangnya menatap Siti tanpa berkedip. "Aku tahu apa yang membawamu kemari, Nak," katanya dengan suara serak. "Hatimu gelisah. Kau menginginkan apa yang bukan milikmu." Siti menelan ludah. Jantungnya berdebar kencang. Ia mengutarakan niatnya dengan suara gemetar. Ia ingin mengikat hati Pak Baskoro. Ia ingin pria itu hanya melihatnya, hanya menginginkannya. Mbah Rejo tersenyum tipis, sebuah senyum yang tidak membawa kehangatan. Ia berbicara tentang Nini Pelet dan kitab mantra asmara. Ia tidak memberikan kitab, tetapi ia membisikkan sebuah ajian kuno yang paling berbahaya. Jaran goyang. Setiap kali kau memasak untuknya, setiap kali kau menyeduh kopinya,
Bacalah mantra ini dalam hati, perintah Mbah Rejo sambil memberikan sejumput bubuk berwarna kelabu yang dibungkus daun pisang kering. Campurkan sedikit saja. Tapi ingat, ilmu ini meminta tumbal. Semakin besar cintanya padamu, semakin kosong jiwanya untuk orang lain. Dan sebagian dari dirimu akan selamanya terikat pada kegelapan. Siti tidak peduli. Dengan tangan gemetar, ia menerima bungkusan itu. Baginya, itu adalah kunci menuju kebahagiaan. Siti kembali ke rumah keluarga Baskoro dengan aura yang berbeda. Ada kilat aneh di matanya yang biasanya sayu. Keesokan paginya, ia memulai ritualnya. Saat menggoreng nasi untuk sarapan Pak Baskoro, bibirnya bergerak tanpa suara, merapalkan mantra jaran goyang. Saat menyeduh kopi hitam pekat kesukaan majikannya, ia mencampurkan seujung kuku bubuk dari Mbah Rejo. Tiba-tiba, aroma kopi itu terasa lebih menusuk, lebih memabukkan dari biasanya. Perubahan pada Pak Baskoro tidak terjadi seketika. Awalnya, ia hanya lebih sering memuji masakan Siti. "Siti, entah kenapa masakanmu hari ini rasanya luar biasa," katanya suatu malam di depan Bu Anissa. Siti hanya menunduk, menyembunyikan senyum kemenangannya. Minggu berikutnya, Pak Baskoro mulai lebih banyak menghabiskan waktu di rumah. Tiba-tiba, ia membatalkan janji golf dengan rekan bisnisnya hanya karena ingin menikmati pisang goreng buatan Siti di sore hari. Ia mulai mencari-cari alasan untuk berbicara dengan Siti, menanyakan hal-hal sepele yang tak pernah ia tanyakan sebelumnya. Matanya saat menatap Siti mulai berbeda. Ada kabut kerinduan yang ganjil. Bu Anissa merasakan perubahan itu. Suaminya menjadi lebih pendiam padanya, namun bisa tertawa lepas pada lelucon hambar yang diucapkan Siti. Puncaknya adalah ketika Rina, putri mereka yang berusia 8 tahun, tak sengaja menumpahkan kopi yang dibuat Siti untuk ayahnya. Tiba-tiba, Pak Baskoro membentak Rina dengan keras, sesuatu yang belum pernah ia lakukan seumur hidupnya. "Hati-hati, ini kopi buatan Siti," teriaknya lebih panik karena kopi yang tumpah daripada perasaan anaknya yang terkejut dan ketakutan. Malam itu, Bu Anissa menangis dalam diam. Suaminya yang ia kenal telah hilang. Puncak dari segala kecurigaan Bu Anissa akhirnya tiba di suatu sore yang lengang. Rumah terasa sunyi, hanya suara detak jam dinding yang mengisi kekosongan. Rina, putri sematawayang mereka, sedang mengikuti les tambahan sepulang sekolah. Didorong oleh firasat yang semakin kuat, Bu Anissa melangkahkan kakinya menuju kamar tidur utama, ruangan yang seharusnya menjadi tempat paling pribadi bagi ia dan suaminya. Pintu kamar sedikit terbuka. Dari julah itu, Bu Anissa mendengar suara tawa kecil yang bukan miliknya. Jantungnya berdebar kencang, seolah ingin melompat keluar dari rongganya. Dengan tangan gemetar, ia mendorong pelan daun pintu. Apa yang dilihatnya di dalam seketika meruntuhkan seluruh dunianya. Di atas ranjang yang selama ini menjadi saksi bisu perjalanan pernikahan mereka, Pak Baskoro tengah berpelukan mesra dengan Siti. Pakaian mereka acak-acakan dan keintiman yang terpancar dari keduanya tak menyisakan ruang untuk keraguan. Waktu seolah berhenti bagi Bu Anissa. Napasnya tercekat dan matanya nanar menatap pemandangan menyakitkan di hadapannya. Menyadari kehadiran Bu Anissa, Pak Baskoro dan Siti terkejut. Namun keterkejutan itu dengan cepat berganti. Pak Baskoro, alih-alih menunjukkan penyesalan, justru memasang wajah dingin. "Kenapa kamu di sini?" tanyanya tanpa rasa bersalah, seolah Bu Anissa adalah seorang penyusup. Siti, dengan senyum tipis yang penuh kemenangan, merapikan pakaiannya dan beranjak dari tempat tidur, melewati Bu Anissa yang masih mematung di ambang pintu tanpa sepatah kata pun. Drama di rumah itu semakin menjadi-jadi. Pak Baskoro kini secara terang-terangan menunjukkan keberpihakannya. Setiap keluhan kecil dari Bu Anissa tentang pekerjaan Siti akan dibalas dengan pembelaan sengit. "Kamu hanya iri karena Siti lebih perhatian padaku," tuduhnya suatu kali, membuat Bu Anissa terperangah. Bu Anissa yang awalnya hanya merasa curiga, kini mulai ketakutan. Ia menemukan hal-hal aneh. Sejumput tanah kering di wadah gula, sehelai rambut rikah simpul di bawah bantal suaminya. Ia sadar ini bukan lagi masalah perselingkuhan biasa. Ada kekuatan gelap yang sedang bekerja di dalam rumahnya. Ia mencoba berbicara baik-baik dengan Pak Baskoro, mengajaknya untuk mencari pertolongan. Tapi suaminya hanya menatapnya dengan pandangan kosong,
Satu-satunya pertolonganku adalah Siti, jawabnya datar. Jiwanya telah terikat, logikanya telah dirampas. Konfrontasi terakhir terjadi pada suatu malam yang basah oleh hujan. Bu Anissa mengancam akan pergi membawa Rina jika Pak Baskoro tidak sadar. Tiba-tiba, Pak Baskoro meraih lengan istrinya dengan cengkraman baja. Matanya memerah. "Pergi saja, aku tidak butuh kalian. Aku hanya butuh Siti." Kata-kata itu adalah paku terakhir di peti mati pernikahan mereka. Hancur lebur, Bu Anissa mengemasi barangnya. Sambil memeluk Rina yang menangis, ia meninggalkan rumah yang telah ia bangun dengan cinta, kini terasa seperti neraka. Dari jendela dapur, Siti melihat mereka pergi. Tidak ada raut kemenangan di wajahnya, hanya ekspresi datar yang dingin. 6 bulan kemudian, rumah besar itu terasa lengang dan menekan. Pak Baskoro kini tak lebih dari sebuah boneka hidup. Ia kehilangan pekerjaannya karena kinerjanya yang menurun drastis. Ia menghabiskan hari-harinya duduk di teras, menunggu Siti membawakannya kopi atau makanan. Ia akan tersenyum jika Siti ada di dekatnya, dan menjadi gelisah seperti anak kecil jika Siti menghilang dari pandangannya. Siti mendapatkan apa yang ia inginkan. Pria itu kini miliknya seutuhnya. Namun, setiap malam, ia terbangun dengan keringat dingin. Ia tidak memenangkan cinta dari seorang pria berwibawa yang ia kagumi. Ia kini adalah perawat dari sesosok tubuh tanpa jiwa, yang tatapannya kosong dan hanya bisa memanggil namanya. Ia telah berhasil merebut raganya, namun kehilangan jiwanya. Sore itu, ia menyajikan kopi seperti biasa. Pak Baskoro meminumnya dengan patuh. Siti menatap wajah pria itu, lalu menatap bayangannya sendiri di kaca jendela yang gelap oleh senja. Ia tidak lagi mengenali wanita di pantulan itu. Cinta yang dipaksakan melalui mantra bukanlah cinta, melainkan sebuah penjara tak terlihat yang mengikat sang korban sekaligus sang pemantra. Seorang wanita dengan mata yang hampa, terikat selamanya pada kegelapan yang ia ciptakan sendiri, di sebuah istana yang telah hancur. Kemenangannya terasa seperti kutukan abadi. Kisah ini mengajarkan bahwa jalan pintas yang ditempuh melalui cara-cara jahat dan gaib untuk mendapatkan sesuatu tidak akan pernah membawa kebahagiaan sejati. Hasil yang didapat mungkin terlihat seperti kemenangan, namun pada hakikatnya adalah sebuah kehampaan yang menyiksa. Cinta yang tulus lahir dari hati, bukan dari paksaan mantra atau guna-guna. Memaksakan perasaan seseorang hanya akan menghasilkan raga tanpa jiwa. Sebuah kepatuhan buta yang mengerikan, bukan kasih sayang yang menghangatkan. Setiap perbuatan, terutama yang dilandasi niat buruk seperti iri, dengki, dan obsesi, akan selalu kembali kepada pelakunya. Siti ingin memiliki Pak Baskoro dan ia mendapatkannya, tetapi dengan cara kehilangan ketenangan batinnya sendiri dan pada akhirnya terjebak dalam lingkaran penyesalan tanpa akhir. Bersama saya, Nyi Kliwon. Sampai jumpa di episode Mencekam selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, and share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.